Ya, ini foto saya ketika wisuda. Ya. Di Sentul International Convention Center pada tanggal 6 Maret 2024. Sementara foto yang tadi Mas Roy menggunakan toga setelah Mas Roy berhasil mempertahankan proposal disertasi di hadapan ini sebelum saya berhasil, sebelum saya dinyatakan lulus. Ini masih promovendus. Masih promovendus ya. Kalau cowok itu promovendus, kalau cewek itu promovenda. Itu enggak. Karena derajat itu hanya ada 360. Ya, jadi saya nggak pernah hiperbolik kayak si dokter palsu omong-omong itu gitu, Pak. Itu. Jadi itu penting banget, Mas. Jadi artinya moga-moga ya sekali lagi Pak Hakim Tunggal, Pak Iketut Darmawan bisa benar-benar mengerti. Karena apa? Saya melihat gini, saya minta pendapatnya Mas Gawat. Boleh. Ada banyak sekali upaya penyesatan atau upaya pemengaruhan atau penghasutan ya dari pihak-pihak yang kemudian kita mohonkan dan yang turut mohon untuk mengarahkan seolah-olah yang kita mohonkan itu adalah masuk ke dalam pokok perkara. Jadi sudah masuk, dan enggak, kalau sudah masuk dalam pokok perkara itu tidak bisa lagi disidangkan di pra-peradilan. Nah itu. Padahal sebenarnya kan kita tidak menyentuh pokok perkara, meskipun yang kita bahas itu pokok perkara. Tapi kita tidak masuk ke dalam pokok perkara. Gimana? Jadi gini Mas Roy. Kita sudah memberikan batasan yang signifikan pada saat kami menyusun surat permohonan pra-peradilan. Berkali-kali di dalam surat permohonan pra-peradilan, baik secara lisan juga maupun secara tertulis, kami sudah katakan bahwa kami tidak masuk ke pokok perkara. Tetapi pengujian terhadap dua alat bukti itu memang agak sedikit menyerempet ke pokok perkara, karena tidak bisa dihindarkan. Itu kalau istilah anak-anak sekarang bicaranya di pinggir jurang. Nah, betul. Bahkan kakinya udah masuk ke jurang. Tetapi karakteristik dari pra-peradilan adalah dia mempersoalkan pokok perkara itu, tapi tipis-tipis aja. Tidak sampai pembuktian perbuatan ini terbukti atau tidak terbukti. Kita tidak membuktikan unsur pasal 32, tetapi kita mempersoalkan alat bukti. Kan alat bukti persoalkan harus melihat pada unsur pasal 32. Kan nggak mungkin kita mau bicara apa itu dokumen elektronik, apa itu surat elektronik, apa itu mengubah. Kalau kita nggak melihat unsur, nanti kita menghayal dong. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa kita masuk ke pokok perkara, saya kira begini Mas Roy, itu hal biasa. Dan hakim pra-peradilan saya kira juga paham juga, karena selalu termohon dan turut termohon ketika di-challenge dalam pra-peradilan, selalu alasan mereka selama ini begitu. Jadi ini alasan klise sebenarnya. Klise, dan bisanya cuma itu. Bahkan yang lebih lucu lagi, yang ketika saya mendengar waktu itu, saya kan agak terlambat ketika ahli ya. Tapi saya masuk pada saat yang tepat. Ketika kemudian saya waktu itu baru pulang dari UNJ ya, ngambil ijazah asli ya. Ijazahnya asli itu ya. Sekarang termul lagi mempasalkannya. Nanti lama-lama saya dipermasalahkan. Oh itu kertasnya. Kemudian setelah disobek bukan tulisannya UNJAS, pokoknya nanti apa ini permasalahan para termul. Aduh, ada aja. Ada aja. Termasuk yang slip of tongue. Iya, termasuk slip of tongue. Lagi-lagi, memang saya di depan sini sempat slip of tongue. Waktu itu saya mengatakan bahwa saya itu melakukan ujian terbuka ya. Itu adalah pada tanggal 23 Januari. Nah, waktu itu saya bilang 2026. Padahal ini aslinya. Nah, ini Januari 2024. Oh iya ya, ada tanggalnya. Ada tanggalnya. Ini bulan Januari 2024. Ini sidang. Ini sidang terbuka. Sidang jadi terbuka. Oke lah, kalau ini waktu itu dikatakan Roy Suryo salah. Oke, saya slip of tongue di sini. Tapi kan tidak, slip of tongue kan tidak berarti adalah sesuatu itu dikatakan melanggar hukum dan palsu. Karena kemudian sidangnya, ujian terbukanya ada fotonya nih. Ini fotonya ketika sidang terbuka. Kebalik. Nah, gini. Ya jelas ya. Ini jelas tuh tanggalnya 23 Januari 2024 tuh agak ketutup. Jadi ini nama profesor-profesor yang ada. Dan kemudian dikatakan, masa wisudanya lebih dulu dari sidangnya. Ya makanya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh memberikan kita tuh pikiran, otak itu untuk berpikir. Ya ini foto saya ketika wisuda. Ya, di Sentul International Convention Center pada tanggal 6 Maret 2024. Sementara foto yang tadi Mas Roy menggunakan toga setelah Mas Roy berhasil mempertahankan proposal disertasi di hadapan ini sebelum saya berhasil, sebelum saya dinyatakan lulus. Ini masih promovendus. Masih promovendus ya. Kalau cowok itu promovendus, kalau cewek itu promovenda. Iya, betul. Kemudian Mas Roy dong mempertahankan disertasi dong. Diuji oleh dosen pembimbing,
semuanya. Ada dosen B, ada dosen penguji, penguji, ada juga penguji luar, yang di luar dari UNC juga ada. Betul Mas Roy. Jadi semuanya ada. Saya biasa menghadiri sidang doktoral, jadi saya paham benar. Ini saya ketika sudah dinyatakan lulus. Nah berarti ini pada saat Mas Roy sudah diumumkan lulus bahwa saudara promovendus, saudara berhak menyandang gelar doktor atau DR dengan segala kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Betul. Nah kemudian ketika tadi di wisuda, ini foto wisudanya mana? Orang-orang tanya kan. Nih loh foto ketika saya wisuda. Lah. Soalnya ada yang mengatakan begini Mas Roy. Masa pakai toga dulu sebelum wisuda? Ya nggak boleh. Loh tadi kan pada saat seseorang mahasiswa promovendus dinyatakan lulus, kemudian di kepalanya itu dipasangkan toga bahwa gelar doktor itu sudah sah. Dan seseorang itu kalau sudah dinyatakan sah Mas Roy, mau wisuda tidak wisuda itu ini bukti ketika saya di wisuda. Dan satu bukti lagi, wisudanya tanggal berapa nih? Saya ketika bersama istri, ini saya sendiri. Lihat tuh tanggalnya. 6 Maret 2024. Berarti ujian terbukanya adalah 23 Januari 2024. Maaf kalau kemarin saya akui, saya kemarin agak tergesa-gesa mengatakan 2026. Gitu. Wisudanya 2024. Enggak, semuanya pada tahun 2024. Dan yang 1 Januari, yang satu adalah Maret. Dan yang paling penting, meskipun sudah ada ribut-ribut, katanya kan ada para termul itu yang mempermasalahkan di UNJ gitu. Alhamdulillahnya meskipun itu sudah ribut gitu, saya tetap pada tanggal 15 Juli kemarin saya tetap mengambil yang namanya ijazah, nilai ijazah asli. Kalau yang punya ijazah tunjukin dong. Ini ada watermarknya. Ada watermarknya. Kelihatan. Padahal ini difotokopi loh. Iya, ini scan asli. Ini scan asli bukan yang kata si A tadi itu. Ketika di acara alat besar, ini scan asli, cocok. Ternyata itu hanya modifikasi dari uploadingnya Dian Sandi. Kalau ini asli. Dan bukan hanya ini. Ini sebentar, saya mau uji dulu. Saya mohon maaf, saya mau uji dulu Mas Roy. Silakan. Pertama ada emboss. Ini ada embossnya Ada watermark. Kemudian kedua ada watermark, Universitas Negeri Jakarta. Kemudian yang ketiga ada lintasan stempel yang kena ke jas dan foto. Betul. Clear ini. Clear. Kemudian sebenarnya ada juga ini segel emas. Oh iya, segel emas. Gitu. Ada semuanya. Ini segel khusus. Ada semuanya. Dan ijazah itu akan dilengkapi, tidak akan lengkap tanpa yang namanya transkrip akademik. Nih transkrip nilainya. Coba saya lihat nilainya Mas Roy. Itu nilainya. S3 doktor. Kemudian IPK-nya 3,86. 3,86 ya. Gitu. B-nya cuma 1. Ada dua ya. B-nya 2. Jadi IP saya bukan di bawah 2. Kan ada yang IP-nya di bawah 2. Saya IP-nya 3,86. Dan ini asli dengan predikat sangat memuaskan. Nah, sebenarnya Mas Roy, kalau IPK 3,86 ini sebenarnya ini udah cum laude. Cuman mungkin biasanya kalau orang nggak cum laude, biasanya cum laude itu harus waktunya pas. Saya terus terang, saya memang sempat cuti. Karena waktu itu saya masih ada di dalam partai. Benar. Dan ketika saya tidak kesibukan di partai kan luar biasa. Sehingga saya terpaksa pamit dari partai. Saya kemudian mengundurkan diri dari partai untuk menyelesaikan. Sebenarnya Mas Roy, secara nilai akademik ini cum laude. Saya jujur aja, saya tahu. Saya tahu. Nah, tapi ada syaratnya. Cum laude itu harus tepat waktu, tidak boleh melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh universitas. Saya memang tidak tepat waktu. Kalau saya kalau bekerja tapi kalau buat tidak. Tapi saya tidak melanggar aturan apapun. Dan sekarang ada yang berusaha itu. Katanya dia plagiat. Yang sudah menguji plagiat itu kampus UNJ sudah menguji dengan turnitin. Dan itu di bawah daripada rasul. Dan menguji turnitin tidak dengan satu bab itu aja yang diambil. Harus bab 1 sampai bab 5. Itu baru yang namanya uji. Karena gini Mas Roy. Bukan berarti hanya apa sih gini? Mohon maaf ya. Apa sih yang disebut dengan plagiat? Saya ini pernah menulis skripsi dan saya pernah menulis tesis. Jadi saya tahu ketentuan plagiat atau plagiarisme. Plagiat itu adalah kita mengambil hasil karya seseorang, kita comot, kita masukkan dalam tulisan kita, satu tanpa menyebut referensinya. Betul ya Mas Roy ya? Betul. Seolah-olah itu adalah hasil karya ilmiah ketika. Dan datanya juga yang diambil itu adalah data dari yang kita ambil. Kemudian hasilnya juga hasilnya mirip atau sama, hanya diubah. Misalnya tadinya PT Maju Berkembang,
kemudian jadi PT berkembang maju. Nah, itu baru namanya itu plagiat. Ya. Jadi namanya kita comot dari hasil penelitian orang, kita ubah dengan teknik kita, sehingga seolah-olah kita mendapatkan hasil penelitian terbaru. Itu namanya plagiat. Itu namanya plagiat. Dari bab 1 sampai bab 5. Dan satu lagi Mas Roy, satu bab kayak gitu. Plagiat itu ada bobotnya. Ada rentannya, ada range-nya gitu loh. Kalau hasil dari UNJ sudah memastikan bahwa UNJ itu range saya kalau dicocokkan dengan namanya turmitin, ya itu maksimal berapa? Maksimal kalau UNJ itu 20%. Oh, 20% dari hasil karya ilmiah ya. Kalau saya memang kebetulan 17%. Jadi itu clear. Perkara ada kampus yang lain yang itu di bawah 10%, ya itu silakan, itu kampus lain. Karena gini Mas Roy, namanya dalam kita menulis, kadang-kadang kita terbawa dalam tulisan seseorang, sehingga kita membangun argumentasi yang mungkin mirip dengan orang tersebut dan kita tidak sebut, tapi itu ada batas toleransinya. Betul. Dan ada batas toleransinya. Landasan teori, misalnya dari siapa? Itu harus kita bunyikan juga di situ. Betul. Dan nggak bisa kita mengambil teori misalnya dari Wilbur, kemudian di sini kita ubah menjadi Burwil. Nggak boleh. itu pelanggaran akademik. Kasihan orang yang sudah menghasilkan karya itu gitu. Dan plagiarisme lagi satu lagi adalah kita lihat pada catatan kaki. Betul. Kalau yang dikutip itu tidak catatan kakinya atau tidak ada dalam daftar pustakanya. Betul. Jadi menentukan suatu plagiarisme itu karena gini, untuk dunia pendidikan, plagiarisme adalah dunia kejahatan yang luar biasa. Persis. Dan sekarang itu yang lagi coba di jahat ya, lagi coba dikejar, lagi dimirip-miripin. Contoh lagi, ini bukan plagiat tapi mungkin sudah tapi lupa. Adalah nama orang yang namanya Pak Kasmujo. Ya, Pak Kasmujo itu katanya adalah dosen pembimbing. Ya. Waktu itu sebelum diributkan dia bilang itu dosen pembimbing skripsi. Iya, betul. Bola-balik. Padahal tidak ada nama Kasmujo di skripsi. Iya. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah nama Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Betul. Itu pun ditulis Profesor Dr. pada skripsi yang konon katanya tahun 85. Padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu baru dikukuhkan jadi profesor itu pada bulan Maret tahun 86. Beliau belum mengucapkan pidato guru besarnya. Jadi ini lain ya. Sebelum saya dikukuhkan sebagai atau diwisuda sebagai doktor atau dipastikan sebagai doktor, itu juga tidak boleh menggunakan toga. Baru ketika sudah lulus baru saya menggunakan toga. Perkara wisudanya kapan? Oh, itu persoalan teknis, itu persoalan teknis. Tapi kan yang penting ketika seorang promovendus berhasil mempertahankan karya disertasinya dalam sidang terbuka dan kemudian mendapatkan penilaian dan kemudian hasil putusan rapat dewan penguji bersama promotor, kan ada promotor kopromotor. Ada penguji dalam, penguji luar, dan hasil keputusannya adalah disertasi tersebut diterima sehingga promovendus dinyatakan lulus dengan gelar doktor dan berhak menyandang gelar itu selesai. Betul. Makanya waktu itu putusan hukumnya itu. Makanya produknya itu nanti bisa diambil kapan aja. Makanya kan produknya kan orang bilang kan kemudian mana kok ijazahnya baru diambil sekarang. Ya nggak apa-apa. Saya Mas Roy, mohon maaf, saya belum doktor, tapi saya sering menghadiri sidang doktoral. Jadi saya tahu gitu loh. Jadi setelah dinyatakan lulus itu memang kita pegang ini. Ini namanya surat tanda lulus. Oh iya. Perhatikan baik-baik kalimat saya ketika yang dipermasalahkan waktu itu ya. Saya waktu itu jelas betul mengatakan, mana anunya? Saya mengatakan, ini ijazah S1 saya. Kalimat saya begitu. Ini ijazah S2 saya. Saya mengatakan begitu. Dan ini S3 saya. Saya nggak bilang ijazah. Dan ini S3 saya. Perhatikan lagi kalimatnya. Jadi nggak ada yang kemudian saya mengatakan ini ijazah saya. Enggak, saya tahu ini bukan ijazah. Mas Roy, mohon maaf. Saya waktu lulus S1 pertama kali dari UI. Saya juga dikasih ini juga surat tanda lulus. Dan semua mahasiswa, bukan mahasiswa ya. Semua yang sudah dinyatakan lulus itu sebelum dicetak ijazahnya dikeluarkan ini tanpa batas waktu. Betul. Artinya kita juga boleh ngambil kapan saja. Boleh ngambil kapan saja. Dan itu digunakan untuk melamar kerja. Kan para baik ke pemerintah, baik ke swasta. Itu ijazahnya pasti cetak baru itu. UNJ harus bertanggung jawab. Cetak baru gimana? Ini tanggal 31 Januari tahun 2024. Baru ini kemudian. Itu. Tuh. Mas Roy lulus bulan Januari juga dinyatakan lulus itu sidang serat terbuka 23 Januari. Oke, berarti benar. Ini 31 Januari. Benar. Saya wisudanya Maret. Oh iya, Maret. Dan benar. tidak mungkin ini sudah dicetak kalau kita belum membereskan semua syarat. Syarat akademik, Syarat akademik. syarat administratif. Betul.
syarat finansial. Ya, itu ada semua. Makanya saya wisuda. Nggak boleh orang wisuda kalau misalnya dia belum lulus atau belum bebas perpustakaan istilahnya. Belum bebas pembayaran, nggak boleh. Ini yang mempersoalkan orang yang nggak ngerti sebenarnya. Ya, tapi ya udahlah. Dia boleh-boleh aja dia sok-sok ngaku ngerti, sok ngaku sebagai wakil alumni. Ya kita lihat saja lah nanti. Tapi Mas Roy, aku ingin kembali lagi kepada Pak Kasmojo tadi. Oh iya, ini menarik. Karena akulah yang membaca berita acara pemeriksaan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.